Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals, shalom semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Senang sekali saya bisa berada di rumah Tuhan ini bersama dengan saudara semuanya, berkumpul kembali. Kita siap-siap untuk memuji Tuhan. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk di-consume oleh Sang Raja. Amin. Bagi saudara semuanya, teman-teman semuanya yang masih ada di luar, silakan masuk, segera masuk. Ibadah akan sebentar lagi akan dimulai. Dan sebelum ibadah dimulai, saya akan memimpin kita semuanya di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita persiapkan hidup kita. Saya percaya
Yesus sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Persiapan hati kita datang untuk worship the King. Oke? Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih. Hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk hari ini kami ada. Kami mau pakai semua waktu, kami mau pakai semua tenaga. Kami mau pakai seluruh pikiran kami. Konsentrasi kami sepenuhnya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami persiapkan diri kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau. Membawa pujian yang terbaik dari kehidupan kami. Bahkan membawa seluruh kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami minta Tuhan kehadirat-Mu ada nyata di tengah-tengah kami semua. Melawat setiap hati, melawat setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan di tempat ini semuanya mempermuliakan nama-Mu. Kehidupan kami dirubah. Kalau hari ini ada kami tengah-tengah kami, hari yang kami sedang sakit dalam tubuh kami percaya, kami terima kesembuhan dari Engkau. Kalau ada kami di tempat ini, kami datang dengan beban berat. Kami percaya kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Seluruh kehidupan kami milik-Mu Tuhan. Dan kami persembahkan hari ini seutuhnya. Tuhan, ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami siapkan hati kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mintakan semuanya. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rock Young Adult Surabaya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, boleh kita kasih satu salam kepada saudara kita di kanan atau di kiri yang mungkin belum kita terlalu kenal ya. Mungkin cari satu orang yang belum kita terlalu dekat dan kasih satu encouragement words buat mereka. Come on. Haleluya. Thank you. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kau Allah yang menerbitkan matahari, tapi Engkau juga Allah yang peduli akan setiap pribadi kami Tuhan. So kami bersyukur Tuhan, bahkan ketika kami gagal, setiap kegagalan kami, dalam setiap kemenangan kami, Engkau juga ada di sana Tuhan. Kami serahkan hidup kami, karena kami tahu Engkau Allah yang memegang hidup kami. Thank you Lord Jesus. Mari kita sama-sama sembah Allah kita. Allah yang bertata di atas setiap pujian umat-Nya. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beat. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. And I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Sama-sama kita sembah Dia. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak.
when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Thank you, Lord. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hands? Who takes my taunts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Come on, say, Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life. Here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Say, Jesus, Jesus, it's you. Say, I lift my hands, I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer you, Lord. Hear and behold. Say to the one thing true, Jesus. To the one thing true. Come on. Jesus, it is you. Oh, let's give our life. I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my days, all of my wrongs, all of my wrongs, I over you, Lord. I give you my life. Here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Say, Jesus, Jesus, it's you. To the one thing true, to the one thing true. Jesus, it's you. Oh, it's you, Jesus. To the one thing true. Jesus, it's you. Yes, it is you, Lord. Oh, it is you, Lord. It is you, Lord, who holds my heart. It is you, Jesus, who holds my life. Kau yang pegang hidup kami. Nyembahmu, Tuhan. Kau yang memajulikan setiap kami. Dalam setiap musim, Kau setia. Mari saat ini kita bersyukur
Kita bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap kemenangan kita, bahkan dalam setiap kegagalan kita. Dia tetap Tuhan Immanuel. Amin. Kita percaya hidup kita ada di dalam genggaman tangan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang memegang hidup kami, bahkan masa depan kami aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2024 adalah Tuhan yang sama, yang akan tetap menyertai dan akan tetap memegang tangan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Mungkin dunia berkata keadaan tidak menjadi semakin baik, tapi kami anak-anak-Mu, kami tetap beriman dan percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Amin Royals. Yang percaya dengan saya berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan kita yang berdaulat. Haleluya. Mari Royals, kita sebagai umat pilihan Allah, kita yang telah diberikan kemenangan, kita sama-sama bersorak-sorai haleluya. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan.
situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah. Kuasa-Mu Tuhan, lebih hebat kuasa-Mu. Yes Lord, you do that. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia masih semangat memuji-muji Tuhan. Boleh sorakan. Haleluya. Come on Royals. Siap untuk melompat demi nama Tuhan. Amin. Yeah. Hey. Hey, hey. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes Lord. Hey. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, Raja segala Raja. Come on Royals. Terima kasih Tuhan. Mari Royals, siap untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang tiada bandingnya. Amin. Let's go. Kami mau mendeklarasikan dengan mulut kami sendiri Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tiada tandingannya. Tiada ilah lain yang bisa menandingi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang mulia Tuhan. Glory, haleluya. Woo!
Jemaat Royals boleh dipersilakan untuk duduk. Shalom warga kerajaan. Salah satu buku yang mengubah hidup saya adalah sebuah buku kecil, ya, booklet. Judulnya menarik sekali. Bite your tongue. Gigitlah lidahmu. Kita harus tahu bagaimana cara kita menjawab. Dan terutama jangan ketika kita marah, tensi kita naik. Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia, ya. Always with grace, bukan cuma kasih karunia. Kasih karunia itu memberikan jawab yang baik kepada orang yang mungkin menghina kita. Jangan hambar. Selalu season with salt. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Berarti di luar lingkaran kita juga kan. Nah, ada sebuah golden rule di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 sampai dengan 38. Ini adalah satu kunci, kita adalah kunci-kunci kerajaan sorga. Dan kalau saya punya kunci alatnya kecil, tapi ada gigi-giginya ya. Kalau satu aja diangkat tidak bisa dibuka. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu selalu merciful, penuh murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita lihat perumpamaan daripada seorang raja yang menghakimi seorang yang koruptor itu. Ya, 10.000 talenta saudara. Dia ampuni, dia bebaskan sama sekali. Jadi ayat 37 supaya sama, ini golden rule ini, 4 ini tidak boleh tidak ada. Yang pertama, jangan menghakimi. Kita tidak patut jadi hakim. Hakim itu adalah Tuhan. Hakim adalah sang raja. Ya, jangan main hakim sendiri. Saya sering dengar itu. Ya, mengatakan siapa salah, siapa benar. Who are we? Siapa kita ini? Kalau kita menghakimi, pasti kamu pun akan dihakimi. Yang kedua, jangan lupa nih, jangan menghukum, condemn. Wah, ini bukan cuma mengatakan benar salah, tapi mengambil hukum dengan tangan sendiri. Kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudaraku, forgive and you will be forgiven. Itu nomor 3. Ada nomor 4. Give, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar curahkan ke dalam peribaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Siapa kita berhak mengukur orang lain? Seorang murid tidak bisa memberikan angka pada murid yang lain. Hanya guru yang berhak ya. Guru adalah Tuhan. Dan kita lihat jangan lupa 4 ini. Yang pertama, kunci segala sesuatu, hendaklah engkau murah hati. Sama seperti Bapamu di surga. 4 kunci. Yang pertama, ya, 4 gigi dari kunci ini. Yang pertama, jangan menghakimi. Kamu akan dihakimi. Jangan menghukum. Kamu akan dihukum. Yang ketiga dan keempat, forgive. You shall be forgiven. Siapa daripada kita tidak butuh pengampunan? Dan yang terakhir, give shall be given unto you. Apa itu ribaan? Kita lihat dalam kehidupan daripada orang-orang pada zaman itu. Ya, kalau tangan kita cuma seberapa sih bisa menampung. Tapi zaman dulu kan orang pakai jubah gitu. Kalau jubah itu diangkat jadi kantongan saudaraku. Dan itu yang digambarkan. Kalau kita mau ukurannya macam-macam ya. Bisa cuma dari kontainer, bisa juga kontainer itu wadah ya. Wadahnya makin besar tergantung seberapa besar kita ngampuni orang lain. Kapasitas kita untuk menerima itu ditentukan dari kapasitas kita untuk memberi. Dengan kita memberi, makin memperbesar kapasitas untuk menerima. The golden rule. Hiduplah dalam golden rule. Jangan menghukum, jangan menghakimi, jangan menghukum. Ampuni dan berilah. Dalam hidup saya cuma mempertahankan my heart, sweet spirit before the Lord. Orang menghina saya, mengata-ngatain saya, itu bukan tugasku. God is the judge. Amen. Haleluya. Tuhan dia berkata, revenge is mine. Pembalasan itu urusannya Tuhan. God bless you warga kerajaan. Hidup dalam golden rule. Amin. Shalom Royals. Wah, pagi hari ini saya bersuka cita sekali. Saya nggak tahu datang ke gereja hari ini saya benar-benar membawa
hati yang bersyukur, saya bawa hati saya yang penuh sukacita. Bahkan sebelum kesini hari ini Greeter, saya dapat satu ayat yang ingin saya bagikan. Semoga ini boleh menjadi berkat dan kekuatan kita untuk memulai awal tahun 2025 ini. Kebanyakan 2000. Oke, di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya setelah baca ayat ini saya benar-benar merasa I am blessed. Gimana gak luar biasa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang pasti-pasti aja. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk persembahan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh sangat mengucap syukur kami punya Allah yang luar biasa. Pelihara iman kami, pelihara hidup kami. Kami percaya di tahun 2025 ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kemenangan. Kami boleh menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu. Miliki hidup kami Tuhan, kuasai hati jiwa roh kami. Ajari kami untuk memberi, ajari kami untuk mengampuni. Dan jadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mau memberi Tuhan, kami mau memberkati pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ko Ivan Tandio yang datang dari Praise Center Church Melbourne. Wah, jauh-jauh dari Melbourne. Thank you Ko. Tadi sempat dikenali nama Laura. Dan sempat ngeliat Instagramnya sekilas. Saya percaya setelah saya lihat Instagramnya sekilas, Ko Ivan ini orang yang terganteng di rumahnya. Karena dia dikaruniai istri dan anak-anak yang cakep-cakep. Tadi saya bilang sama Nancy, Nen istrinya cakep. Ko Ivan ini juga seorang entrepreneur yang diberkati Tuhan. Di dunia properti ya Ko, F&B dan banyak lainnya. Mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih lagi tentang Ko Ivan ini, bisa lihat podcastnya Ko Ivan ini di YouTube. Bisa buka di Net TV sama sempat sama Daniel Mananta juga ya Ko. Luar biasa. Saya sempat dengerin dikit juga, nanti aku ulang lagi di rumah. Aku percaya hari ini kehadiran Ko Ivan akan memberkati kita semua. Tuhan akan pakai Ko Ivan untuk menyalakan roh kita lagi. Aku percaya. Oke. Untuk preacher next week-nya akan dilayani oleh Pendeta Joy Manik dari GKI Pregolan Bunder Surabaya. Dan jangan lupa setiap hari Rabu selalu ada quick word. Ini memang jam-jam yang susah diingat ya, karena jam 12 itu jamnya lapar. Ya, jadi kita mungkin sering lupa, tapi boleh di note di handphonenya masing-masing setiap hari Rabu jam 12 siang. Untuk next Wednesday akan dilayani oleh saudara kita Daud Sugiyarto. Oke, jangan lewatkan ya. Kemudian akan ada acara doa sekota. Tadi Pastor Richard sempat ngobrol sedikit dengan saya. Kali ini pertemuan sekota nggak cuman kumpul-kumpul biasa aja. Tapi semua satelit akan datang untuk melakukan doa sekota. Kita akan berdoa supaya di tahun 2025 ini Tuhan lebih lagi mencurahkan kemurahannya buat gereja kita, buat Surabaya, buat Indonesia. Dan kami mengundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan terutama untuk ikut hadir dalam acara doa sekota. Tanggal dicatat ya, 18 Januari 2025 pada pukul 5 sampai 7 sore di GBI Rock City Church, Margorejo.
Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang di Royal dan Menora, mungkin untuk kalau kesulitan transportasi, Pastor Richard menyediakan transport untuk ke RCC dan bisa hadir di gereja pada tanggal 18 itu jam 4 sore supaya nggak telat. Karena doanya on time jam 5 sampai jam 7. Jadi untuk pelayan-pelayan Tuhan dihimbau untuk menyediakan waktunya untuk kita sama-sama berdoa. Untuk para jemaat yang tergerak ingin ikut juga enggak apa-apa. Betul ya Pastor Richard? Dan yang mau bertanya ini kalau mau ikut transportnya ke RCC bisa kontak kemana? Bisa kontak langsung ke Pastor Richard atau C. Laura. Ya, jadi untuk nomor handphonenya mungkin nanti bisa langsung tanya atau ke pelayan Tuhan yang lainnya. Nanti setelah ibadah hari ini juga disediakan sosis Solo. Wah ini cemilan Surabaya banget ini. Sosis Solo. Meskipun namanya sosis Solo tapi ini Surabaya banget ini cemilannya. Thank you untuk tim hospitality. Oke, untuk yang terakhir kita akan mengundang saudari kita Joyce Hana yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Saya undang. Shalom Royals, terima kasih buat kesempatannya hari ini. Saya mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Perkenalkan dulu, nama saya Joyce Hana. Saya anak dari Bapak Musa Ong dan Bu Yoki Ong. Jadi saya mau menceritakan 17 tahun yang lalu papa saya itu digigit anjing. Anjingnya itu cukup besar dan menurut saya ya ganas. Sampai harus dioperasi karena lukanya itu terlalu dalam dan besar. Sampai saya tuh bisa lihat tulang dari papa saya. Dioperasi dan semuanya berjalan baik, tidak terjadi apa-apa dan efek samping apa-apa. Lalu sekitar tahun 2003, di mana tergigit anjing itu mengalami pembengkakan. Bukan benjolan ya, hanya bengkak. Tapi pikiran papa saya itu bukan karena gigitan anjing. Mungkin karena stres. Karena kalau nggak stres itu kempes. Tapi 2024, di mana itu hanya bengkakan menjadi sebuah benjolan. Dan papa mama saya mengambil keputusan untuk mencari dokter menanyakan apakah benjolan itu baik-baik aja atau harus segera dioperasi. Singkat cerita dokter berkata harus diambil. Oke, bulan Agustus akhir 26-27 itu papa saya dioperasi di Surabaya. Setelah operasi, saya tuh ngejar dokter yang mengoperasi papa saya. Dan kebetulan juga dokternya tuh memang mau menemui keluarga. Dia bilang, daging yang benjolan itu sudah saya ambil. Tapi waktu saya ambil, benjolan yang menempel di tulang itu membuat suatu lubang. Dan tadi saya sudah tembel dengan semen. Dan saya curiga daging yang menempel itu adalah tumor atau kanker. Waktu saya dibilang itu, ya saya masih merasa, nggak mungkin lah wong tuh gigitan anjing, mungkin salah diagnosa. Saya pikir gitu. Oke, di biopsi aja. Berapa hari kemudian biopsi itu keluar. Yang ambil mama saya nggak ada, saya di kantor. Saya WA terus dari pagi, menanyakan biopsi itu. Ini benjolan di tangan papa saya. Lalu waktu saya WA mama saya tentang biopsi itu, mama saya bilang, Han, hasil biopsi papa itu kanker loh. Dengan emo nangis. Waktu itu, waktu di kantor, saya tuh merasa, Tuhan kenapa papa saya harus kena kanker? Kayak dunia saya tuh sudah gelap, saya nggak tahu harus berbuat apa. Dan mungkin banyak yang tahu saya tuh paling dekat sama papa saya. Saya kayak gak bisa
berpikir apa-apa, kenapa papa saya tuh bisa kena cancer. Hasil biopsinya mengatakan papa saya tuh kena kondrosarkoma. Itu tulang daging yang dikeluarkan sama dokter di Indonesia ya. Lalu saya memutuskan dengan keluarga untuk berobat lanjutan di Penang. Di Penang itu saya juga mendapat mujizat dari Tuhan, dipertemukan dengan banyak orang yang membantu saya untuk menemukan dokter yang terbaik. Saya sampai di Penang, saya bertemu dengan dokter pertama, dokter onkologi. Di situ saya memberikan hasil biopsi papa saya. Dia berkata, kalau saya membaca hasil ini, memang ini kanker yang ganas dan rare. Wah saya, kok hasilnya ya sama ya, padahal saya pinginnya tuh kalau di Pak Penang hasilnya tuh berbeda. Terus saya tanya, apa yang harus saya lakukan dok? Saya nggak bisa kemo, nggak bisa radioterapi. Karena jenis kanker ini tuh harus dipotong. Maksudnya apa? Cut it, amputasi. Dia bilang gitu. Masa apa saya nggak punya tangan kiri? Waduh, saya tuh sampai nggak bisa ngelihat muka papa saya, bagaimana responnya. Ya saya bilang, waktu dokternya bilang, kalau mau operasi ini harus ke dokter tulang. Oke, saya minta ketemu dokter tulang sehari ini juga. Ditemukan dengan dokter tulang yang terbaik di rumah sakit itu. Waktu ketemu dokter itu dia bilang, betul saya baca hasil bapak yang kan dilakukan MRI ya. Hasilnya bapak, saya sangat sedih mendengarnya. Memang harus diambil tulangnya. Jadi tangan bapak tidak ada guna. Dia bilang gitu. Terus harus apa? Bisa direkonstruksi, tapi hasilnya tidak akan sempurna. Sama saja, tidak ada guna tangannya bapak. Ya sudah, saya enggak. Ya sudah dok, harus apa saya nextnya? CT scan terakhir untuk mengetahui 3D dari tangan bapak. Ya sudah, saya lakukan CT scan, saya lakukan di Indonesia. Hasilnya langsung saya kirim ke Malaysia. Saya dapat jadwal Zoom meeting dengan dokter. Dokter juga berkata, ya CT scan pun juga mengatakan bahwa penyebaran dari kanker di tangan papa saya itu sudah ke tangan, jadi harusnya itu di tangan tengah, di jari tengah, sudah menyebar ke jari satunya. Jadi harus 2 jari diambil. Gitu. Ya sudah, semua dokter di Indonesia, saudara-saudara kami banyak yang dokter juga mengatakan ini rare, ini berbahaya. Sudah jangan memikirkan estetiknya, tapi keamanannya. Dan kita sudah juga di keluarga kita juga dikuatkan dengan Pak Arifin berdoa terus buat kami. Ya udah kita memutuskan untuk operasi dan dijadwalkan di bulan November, tanggal 8 November. Tanggal 5 kita tuh sudah berangkat ke Pineng ya. Tanggal 4 sore saya itu WA ke agent yang ada di Pineng. Saya bilang, Ai tolong saya daftarkan lagi ke dokter onkologi ya. Karena yang dokter onkologi kan sudah nggak mau mengkemo papa saya, nggak mau meradiasi. Dia minta tangannya diamputasi itu. Saya minta ketemu lagi, oh ya nggak apa-apa. Agak-agak malam dia bilang, kok kayaknya susah ya. Karena di Malaysia ini ada libur besar orang India. Dan dokternya tuh dokter India. Itu libur besar. Wah ya sudah, di mana juga ruang operasi semua sudah disiapkan. Tanggal 4 malam, sekitar jam 11 saya dikabarin, appointmentmu diterima sama dokter onkologi ini. Itu merupakan juga mujizat juga. Tapi diterimanya jam 9 pagi. Saya jam 8 tuh baru sampai di Penang, saya langsung berangkat, gak ambil koper diambil sama cece saya berangkat sama papa saya, ketemu dokter. Saya bilang sama dokternya, dok, papa saya ini sudah siap tangannya dipotong, jarinya yang 2 itu. Tapi saya minta tolong dicek ulang ya dari awal. Please, mungkin aja ada perubahan atau ada mujizat buat papa saya.
atau apapun saya mau, tapi kalau memang itu yang terbaik adalah dipotong, papa saya sudah siap. Oke, dokternya itu mau memeriksa ulang. Dilakukanlah MRI dan CT scan ulang yang harusnya tuh jadwalnya susah, tapi papa saya itu dapat jadwal yang terbaik. Jadi sebelum operasi hasilnya itu sudah keluar. Besoknya hasilnya itu keluar. Saya dikabarin, saya ke dokter onkologi, tapi susternya dokter onkologi itu bilang kalau hasilnya itu belum bisa di-download. Saya masih nunggu, nah saya daripada nganggur, saya itu mau ketemu dokter yang mengoperasi papa saya tanggal 8. Karena ada 2 tim, yang satu saya belum ketemu. Saya ketemu itu, saya ketemu, dok saya nanti yang tanggal ini mau operasi gini-gini. Hasil MRI dan CT scan kemarin katanya sudah keluar. Bisa nggak dibantu cek? Oh bisa, saya disuruh duduk berempat gitu. Dicek, dia itu pakai kursornya itu, mouse-nya, di zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Terus sambil duduk gitu dia bilang, apa yang harus saya operasi? Apa? Nggak ada kansernya, mana? Saya nggak percaya, waktu itu masih nggak percaya. Mama saya sudah nangis, langsung terima kasih Tuhan sampai sujud-sujud. Tapi saya masih nggak percaya. Saya kan yang selalu ketemu dokternya papa saya itu selalu saya. Komunikasi juga saya, jadi saya punya track recordnya, saya catat semuanya di dalam handphone, video call, voice note-nya saya catat. Saya tunjukkan ke dokter yang saya temui itu. Dok, ini loh. Kansernya itu 3 kali itu 3 dengan ketebalan hampir 2 cm. Kok dokter bisa berani mengatakan kanser papa itu saya itu hilang. Jadi ini yang sebelum MRI dan CT scan yang pertama ya. Tulang yang warnanya putih, yang ini yang foto yang kiri, tulangnya kan lebih putih ya. Itu kanker, ada kansernya. Ini juga tebal. Foto yang kanan, itu ketebalan dari kansernya sudah nggak ditemukan. Terus saya harus berbuat apa dok? Pulang, ngapain? Saya juga nggak harus berbuat apa. Pulang loh. Jadi tanggal 6 itu saya diizinkan pulang tapi nggak ada pesawat. Tanggal 7 saya pulang lewat Singapura. Saya masih dikasih hadiah sama Tuhan bisa berlibur sama papa mama saya di Singapura. Tuhan tuh baik banget. Ya melalui kejadian ini ya, saya banyak ditunjukkan sama Tuhan. Bagaimana Tuhan tuh menolong, menopang, menggandeng tangan saya dan keluarga saya untuk melewati masalah ini. Penyakit yang datang, masalah yang datang tuh nggak datang sia-sia. Tapi untuk membentuk iman saya yang rapuh ini, menjadi lebih kuat, lebih percaya dengan kebesarannya Tuhan. Dan saya yakin melalui kejadian ini, kehidupan saya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu kejadian itu ya, saya tuh hanya doa sama Tuhan tuh gini. Tuhan, kalau memang tangannya papa saya itu dipotong, ya sudah saya itu terima. Asal gak ada penyebaran, berhenti di situ. Karena dokter bilang ini pasti akan metastase ke prostat, ke paru-paru. Dan itu sangat cepat. Dimana papa saya ini mengambil keputusan untuk operasi cukup lama. Jadi kemungkinan untuk metastase itu cepat. Karena papa saya ini tahu ya, seringannya berlibur. Sudah punya plan kesini itu setiap bulan. Saya tuh bilang, Pak sudah gak usah pergi ke mana itu. Kalau gak salah ke Thailand, gak usah, batalkan. Enggak papa pengen. Saya mikir, ya wis lah. Mungkin ini liburan terakhirnya dia dengan tangan yang utuh. Berangkat toh wis. Gak tak larang makan apa-apa, makan apapun. Aku tuh siap jadi tangan kirinya papa saya. Di mana tangan kirinya papa saya mungkin sudah gak bisa digunakan lagi. Tapi apa? Tuhan menjawab tuh lebih dari apa yang aku minta. Tapi papaku diberikan kesehatan yang sempurna. Tangan yang sempurna.
masih dikasih hadiah lagi. Akhir tahun kemarin kami bisa berlibur ke Jepang. Dengan kesempurnaan tangan papa saya. Waktu papa saya bisa foto gini ya, tangannya utuh, bisa pegang makanan yang dia suka, semuanya. Saya tuh mikir, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan ya, buat kebaikanmu, mujizatmu buat papa. Terima kasih Tuhan. Dan kemarin tanggal 11 Januari, papa saya berulang tahun, dikasih lagi umur yang baru. Saya percaya keluarga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui kejadian ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Cik Hana buat kesaksiannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita yang hebat. Luar biasa ya. Setiap cerita yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing ya Royals. Pengharapan kita gak boleh makin kecil. Tapi pengharapan kita harus makin besar. Hari demi hari ke depannya. Karena Tuhan pun menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Allah yang gak pernah meninggalkan kita, Allah Immanuel. Karena Dia adalah Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Amin. Mari Royal, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu sungguh indah bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk karya penyelamatanmu yang sungguh luar biasa Tuhan. Menyelamatkanku, Yesus.
sebab Engkau terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Glory haleluya. Persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus, Yesus. Mari nikmati keindahannya. Dia Tuhan yang indah. Dalam segala kedahsyatannya, dalam segala kuasanya, Dia Tuhan yang indah. Kami mengagungkan keindahan-Mu Tuhan. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah. Bahkan keindahan-Mu mampu membalut setiap luka, membalut setiap kesedihan kami. Thank you for your presence, Lord. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan keindahannya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Berbicaralah Engkau Tuhan. Berbicara di tempat ini Tuhan. Sebab kami mencari Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami di tempat ini. Hadirat-Mu yang kudus kami tinggikan dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami. Apapun yang kami lakukan tempat ini hanya untuk Engkau dan dari Engkau. Terpujilah nama-Mu. In Jesus name we pray. Semua katakan amin. Amin. Silahkan duduk. Thank you semuanya. Royals. Wah, good morning. Saya ini di sini mau pakai bahasa Indonesia apa Jawaan? Siapa yang di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Boleh saya lihat sungguh-sungguh? Tuhan Allah kita ada di sini hari ini. Ada di sini. Dan kalau sedang berhadapan dengan Dia, bertanya, saya mau undang semua untuk menanya pada diri sendiri. Apa yang kau cari? Dia ada di sini. Dan Raja di atas segala raja berhadapan dengan kita semua. Saya mau kalian tanya semua, apa yang kau cari? Apakah engkau datang sini untuk apa? Bangun pagi-pagi untuk apa? Ke gereja buat apa? Dandan pada cantik-cantik untuk apa? Kalau engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, ini message yang saya rasa untuk Royals. Saya dapat sesuatu bahwa bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan roh Tuhan. Gereja ini boleh engkau yang bangun. Tembok ini boleh berdiri karena kalian yang bangun. Karpet ini boleh ada. Bangku ini boleh engkau susun. Yes, karena engkau bangun pagi-pagi dan engkau bantu semua yang terjadi. Musik ini engkau bisa mainkan dengan semua latihan dan tenaga kamu. Tapi apakah berani kita menyatakan bahwa itu bukan karena kita? Pengembalaan di sini bukan karena kalian. Karena Tuhan. Saya percaya Royal akan diberkati Tuhan. Dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat bagi orang-orang Surabaya terutama. Amin. Saya senang banget di sini. Setiap kali saya ke sini, rasanya saya itu kalau pelayanan di gereja lain gitu masih ada canggung-canggungnya. Saya kalau pelayanan di perusahaan ada canggung-canggung. Lagi sini rasanya rumah, Drew. Rumah. Waduh. Banyak wajah baru yang saya lihat juga di sini. Thank you banget, saya bersyukur kalian udah welcome saya di sini sebagai keluarga. Terima kasih ya udah ngajakin ke sini. Andrew, Bongki, Tepen dan Laura dan segala macam itu Bongki, sorry. Enggak, itu nama yang tidak boleh disebut ya. Enggak boleh, sorry. Oh Steven, wes keren. Makin ganteng dia. Dulu teman saya zaman Uni kita selalu zaman kita masih galau belum tahu arah hidup ini seperti apa. Ya kerjaan kita berkumpul dan nginep-nginep dan setiap hari seperti itu. Dan saya sekarang seneng banget, bangga banget kita melayani bareng. Dan ngelihat sampai kalian bisa maju seperti ini. Hana tadi yang kesaksian, di mana kamu? Thank you banget buat kesaksiannya. Satu hal, Allah kita baik, Allah kita dahsyat. Satu hal lagi yang saya lihat dari kamu, saya tuh punya anak perempuan kecil-kecil 2. Dan saya dekat sekali sama mereka. Saya tadi waktu ngeliat kamu kesaksian, saya bilang sama Tuhan, aku pengen anakku bisa kayak gitu. Luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa. Oke, hari ini, sebelumnya boleh saya undang teman-teman di sini untuk, boleh dong bocorin sedikit kalian punya resolusi buat tahun ini. Gue pengen tambah keren, gue pengen tambah kaya, coba bisikin ke kanan kirinya. Kasih tahu, resolusinya kira-kira apa? Mimpi kamu kira-kira apa tahun ini? Kurus dan berotot Hizkia. Kurus dan berotot. Oke. Ini layar kalian sih sadis, segala sesuatu yang di layar ini besar. Jadi kalau taruh apa-apa menjadi besar. Berkat pun jadi besar. Tubuh kita semua jadi besar di sini. Luar biasa stretchnya.
Of course gini, kita kalau lagi bikin resolusi, ada yang bikin resolusinya pengen gendut. Saya pengen gendut, saya pengen miskin. Pokoknya tahun ini saya pengen bisnis saya tutup. Waduh gitu. Mungkin nggak ada, atau ada, nggak ada kan pasti. Saya mau membuka hari ini rahasia kesuksesan. Kemarin Om Timotius Arifin bilang, wah Van kamu mesti khotbah tentang blessing. Sesuai dengan perutnya katanya, waduh. Waduh, kalau Andrew suruh khotbah doa puasa, kekurusan kamu men. Hari ini benar, saya mau membuka sesuatu rahasia kesuksesan dalam hidup ini. Dan kita bongkar, kita lihat rahasianya apa. Tapi kita bongkar dengan membuka Alkitab bersama-sama di 2 Tawarikh 25. 2 Tawarikh 25. Coba ya, saya ceritain aja ya. Saya ceritain rangkumannya baru kita bahas sama-sama. Ada satu raja namanya Amazia. Raja Amazia ini anaknya Bapak Yoas. Yoas itu raja sebelumnya. Bapaknya itu dibunuh. Ini saya ceritain biar kayak cerita silat dikit. Jadi bapaknya itu dibunuh sama pegawainya sendiri. Ceritanya panjang, kalian bisa baca di 2 Tawarikh 24. Anaknya setelah udah dewasa, dia jadi raja. Kalian bingung dong, wah bapaknya dibunuh kok anaknya masih bisa jadi raja padahal pegawai masih di sana. Makanya baca 2 Tawarikh 24. Itu kita gak bahas itu. Kita bahas begini, waktu Amazia ini jadi raja, dia umur 25 tahun, masih muda nih. Wah kayak kita baru terima ini ya warisan kurang, tiba-tiba perusahaan jadi gede. Kita mimpin perusahaan besar. 25 tahun dia menjadi raja dan 29 tahun dia mimpin di Yerusalem. Kerajaannya namanya kerajaan Yehuda. Nah, dia ditulis di sini, Amazia ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu ayat kedua. Hanya tidak dengan segenap hati. Wah, singkat, pendek. Udah gitu, udah nih. Begitu dia jadi raja, rupanya dia masih dendam ya, gak tahu dia ngelihat papanya dibunuh atau gimana. Langsung pegawainya yang dulu bunuh papanya, dibabat habis semua. Dibunuh, udah gitu tapi anak-anaknya gak dibunuh. Dia taat sama aturan Tuhan, tidak boleh anak-anak mati karena bapaknya mati karena anaknya. Itu kalian bisa baca sendiri. Dia taat nih sama Tuhan. Udah gitu, dia tiba-tiba mau pergi perang. Dia kumpulin, dia hitung ada berapa nih tentara kita. Dia kumpulin anak muda-muda yang bisa perang. Taunya kekumpul 300.000. Anak muda-muda yang kuat bisa ngangkat senjata. Gak cukup, dengan itu dia bayar mercenary. Pembunuh bayaran, tentara-tentara yang hebat banget dari tentara bangsa Israel. Negeri seberang. Dia hire, dia punya duit. Dia bayar di situ. Kira-kira pembayaran ini kalau nggak salah sempat research. Seperti 1,7 juta US pada zaman itu. Waduh, itu kalau zaman sekarang aja 1,7 US beli Indomie banyak sekali. Apalagi zaman itu banyak. Jadi dibayar mahal. Jumlahnya 100.000. Tentaranya 100.000 diajak ikut perang. Tiba-tiba ada seorang nabi datang. Wih, jangan. Tuhan bilang jangan. Kamu jangan bawa tentara itu untuk ikut perang. Kalau kamu bawa, apapun strategimu, kamu pasti kalah. Karena Tuhan yang menentukan kamu menang atau salah. Kalah, dia bilang gitu. Oh, terus Amazia gini, ya mungkin dia businessman juga. Loh, duitku gimana? Oh sudah bayar loh, DP-nya gak bisa return itu. Udah bayar full lunas bahkan. Terus orang bilang, udahlah, nabinya luar biasa. Ini kan kita juga businessman gitu. Waduh itu gimana saya udah bayar. Tuhan tidak melarang kita. Tuhan bilang gak boleh. Tapi begitu nabinya ngomong, tenang. Tuhan mampu memberkatimu lagi dengan cara yang lain. Wah businessman biasa langsung oke. Yang penting ada berkat. Ya, terus udah gitu lanjut. Akhirnya benar dia nurut. Dibatalin. Udah nih duitnya ambil aja, kalian pulang. Dasar ini pembunuh bayaran. Dia bukan haus uang aja, haus darah. Dia ini yang sadis gitu mungkin yang mercenary kayak kamu nonton film-film itu. Jumlahnya 100.000. Ngamuk, marah semua. Dia mau mencari glory. Dia pengen menang karena dia glory. Di situ kan dia bisa haus darah, bisa membunuh. Dia yakin. Tapi sekarang kesempatan hilang. Dia pulang. Marah-marah dibilang. Kalian baca sendiri. Seru kalau baca Alkitab kalian bayangin. Wah seru banget. Ya. Udah nih, udah perang. Nih saya supaya nggak kelewat ya. Terus dia akhirnya perang, menang kalah. Dia perang itu lawan Edom. Menang. Dia mendapatkan courage dari Tuhan. Dia perang dengan tanpa bantuan dari mercenary itu pun. Dia menang. Pasti Tuhan.
Karena dia mungkin udah ukur-ukur, gila nih. Waktu kenapa dia pakai hire mercenary? Kan dia mungkin udah ukur, wah gue kayak kalah nih kalau gini doang. Mas Yo, gue punya 300.000, kayaknya gak cukup. Makanya dia hire. Hitungannya kayaknya kalah, gak pas, makanya dia hire. Tapi kan sekarang udah disuruh begitu, hitungannya minus dong. Jadi waktu dia perang, dia mungkin kalau kita jadi dia mungkin, waduh ini tanpa bantuan gimana. Udahlah percaya sama janji Tuhan aja. Beneran menang, tanpa dibantu bangsa Israel. Nah waktu udah kelar menang, lagi perang, tiba-tiba bangsa yang tadi, yang Israel, pasukan Israel yang mercenary tadi itu, nyerang. Diserang sampai mati 3.000 orang di kota-kotanya Yehuda. Mungkin masih dendam ya, masih haus darah ya. Kurang ajar nama kita dipermainkan, dibunuh. Dasarnya itu nanti ujungnya perang di sana. Udah gitu, nah ini yang paling mengejutkan. Waktu saya baca ini, saya bingung. Ditulis di Alkitab bahwa setelah Amazia menang, dia tuh ngejarah semuanya, termasuk dia jarah, apa tuh, idol. Idol itu apa namanya? Berhala, dewa-dewanya. Dijarah, dibawa pulang, terus bukan dibakar, disembah. Ayo. Coba kalian pikirin sejenak. Dia udah taat segitunya, semua sampai terakhir, dia ngejarah berhala yang kalah sama dia. Saya nanya sama Tuhan, loh. Kok bisa begini sih? Nggak make sense nih, nggak masuk akal. What happened? What happened in the mind of Amaziah and in the heart of Amaziah? Pikirin apa, what went through his mind? Apa yang masuk ke dalam pikiran dia sampai dia bisa melakukan itu? Kelihatannya ridiculous. Tapi jawaban Tuhan bukannya sama seperti kamu. Bukannya sering kali engkau habis memuji-muji nama Tuhan, habis KKR, habis ngasih sumbangan, habis bicara, habis preaching, habis WL. Besokannya kamu mengkhianati aku dengan sangat mudahnya. Tuhan bilang, Tuhan kenapa? Tapi pertanyaanku kenapa Tuhan? Saya nanyanya bukan cuman gimana, tapi kenapa kok bisa sampai begitu? Jawaban Tuhan simple. Coba saya pencet mana ini tombolnya. Dulu suka gak jalan. Nah, jalan. Baterainya penuh. Amazia, nih jawaban Tuhan bilang apa? Loh itu loh, wis tak tulis loh. Awal-awal. Jadi ini ceritanya lucu. Ceritanya udah dibilangin bocoran konklusinya udah di depan. Ya. Tapi terus baru diceritain gitu. Loh lihaan yang depan, itu jawabannya di situ. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Hanya tidak dengan segenap hati. Enggak dengan segenap hati itu rupanya bahaya banget. Datang ke gereja, yes datang ke gereja. Tapi enggak segenap hati. Kadang-kadang malah ada yang sambil Instagraman, sambil WA-an. Karena separuh-separuh sambil mikirin makan siang. Kalian hati-hati, rupanya ini akar dari semua masalahnya. Sesuatu yang illogical, nggak logik lagi yang dilakukan Amazia, cuma karena hatinya nggak penuh buat Tuhan. Kelihatannya taat. Waktu tadi saya ceritain, waktu dia jadi raja, dia taat sama hukum pada saat itu bahwa tidak boleh anaknya dibunuh. Jadi dia cuma bunuh pegawai yang mengkhianati papanya, tapi anak-anaknya diizinkan hidup. Itu taat loh. Kalau saya udah dendam ngeliat papa saya, gak lihat apa-apa, tak sikat juga semua gitu kan. Ini taat ya, masih mikirin. Ketaatannya kadang-kadang berhitung. Waktu nabinya ngomong, jangan bawa tentara itu. Apapun yang kamu lakukan, kamu kalah. Nah kadang-kadang kita taat cuma selektif. Apa yang benefit buat kita. Kalau tiba-tiba dia gak ngelakuin, gue bisa mati di medan perang. Resiko terlalu besar, taat Kalau gue gak taat, gue kayak bisa bangkrut. Kalau gak taat, gue bisa kehilangan semuanya. Taat Tapi ya kalau yang kecil-kecil ya gak ada yang tahu, gak ada resikonya. Oke lah. Apa bedanya?
Kita cuma mau dengerin yang enak buat kita. Nih seperti ini. Lanjut lagi. Kelihatannya taat. Semuanya dipulangin. Tapi hatinya tidak taat. Nah ini yang saya bilang tadi. Sadis banget sampai dibilang gini. Ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, dia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Sampai bayangin tuh, sampai mendirikan. Dia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu. Dan membakar korban sampai ngasih sacrifice. Gila itu dewa-dewa yang gak berhasil nolong Edom. Sekarang disembah. Sampai saya itu belum selesai research. Kalian mungkin bisa bantu saya research. Kayak apa sih dewanya? Kayak apa gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang menarik gitu kan. Dewa-dewa Greek kan suka yang keren-keren. Bajunya kebuka-buka gitu kan. Ini apa? Dewanya seperti apa? Kok sampai segitunya? Satu hal lagi yang Tuhan bicara sama saya. Oh my goodness, ini yang benar-benar ngebuka pikiran saya. Semua, kalau hati kita enggak sepenuh hati, kalau enggak full heart, ada satu hal yang enggak mungkin kita bisa kasih. Kalian tahu itu apa? Bentar ya. Nah ini satu hal yang tidak kita bisa kasih, itu worship. Waktu saya dibukain sama Tuhan, dia bisa ngasih duit hilang, taat. Ini taat, itu taat. Tapi satu hal yang diberikan kepada dewa lain, itu penyembahan dia. Nah, kalau kita setengah hati, kita nggak akan bisa worship dia secara benar. Kita nggak bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. The true worship can only be done with a whole heart. Saya ngelihat rupanya ini satu hal yang tidak bisa diberikan sama Amazia. Penyembahan dia yang murni di hadapan Tuhan. Dia menyembah Allah lain. Tuhan gak mencari uang kita. Tuhan gak nyari skill kita. Tuhan gak nyari kehebatan kita. Gak nyari pengajaran kita. Dia gak perlu. Kita aja yang ngerasa perlu. Bukan karena kita. Semua dari dia dan untuk dia. Renungkan sejenak. Ya, ini baca nih. Apa sih worship itu? Kenapa worship itu sangat susah untuk dikasih? Karena the true worship cannot be, worship itu bukan nyanyi-nyanyi kayak tadi loh ya. Itu salah satu wujud dari worship. Saya ini worship leader juga. Bukan cuma nyanyi atau menyembah dia dengan nyanyi. Itu salah satu toolsnya of course. Dan dia bertahta di atas pujian. Tapi worship sungguhnya adalah itu. Berikan hidupmu as a living sacrifice. Berikan waktumu. Dan semua itu hanya bisa dilakukan di dalam sebuah relasi atau relationship dengan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah intimacy dan relasi relationship bersama dengan Tuhan. Itulah worship yang sesungguhnya. Kedua, worship itu is the ability given by God, by obeying God, to set apart your life. Ada beauty to be set apart. Ini yang banyak orang gak bisa lakuin. Punya dosa gelap, punya dosa yang tersembunyi, masih ngelakuin ini segala macam. To set apart itu asli dipisahkan, mengkhususkan diri kita buat Tuhan. Khusus buat dia, ini hadiah yang terindah buat Tuhan. Karena inilah worship. Tuhan, orang lain ngelakuin itu, aku enggak walaupun kepengen. Karena aku menghususkan, ini loh hidupku, tubuhku, jiwaku, pikiranku. Enggak ada pornografi. Saya kepengen tapi Tuhan, aku khususkan pikiranku, hidupku, suci untuk Engkau. Bukan dengan kekuatan kita juga tapi ya. Kebanyakan orang gila, caranya gimana? Oh dengan kekuatan sendiri. Kirain kita bisa mengalahkan itu. Enggak bisa. Yang sudah mengalahkan dosa, itu Tuhan.
The anointing, the authority sudah diberikan kepada Yesus Raja di atas segala raja. Sebelum dia naik ke atas surga, dia bilang, all the authority on the heaven and earth ada di tanganku. Makanya go, pergi, jadikan semua bangsa. Dia ngutus kita, udah dimodalin apa? Semua yang kamu akan hadapin udah di bawah kakiku. Jadi mau set apart, mau lepas dari dosa pun, itu pakai kekuatan Tuhan. Kembali lagi ke intimasi. Nangis di hadapan Tuhan, aku gak kepingin kayak gini. Nangis tapi nempel seperti Daud. Dosanya kurang banyak, apalagi Daud. Itu ngamur banget. Tapi hatinya full heart. Ketiga, kalau engkau worship dia, hidupmu gak setengah-setengah. Hidup setengah-setengah itu ya udah. Gue yang penting selamat. Kan kalau keselamatan, given. Gak ada sedikit pun effort dari kita. Jangan ada yang bilang di sini karena gue ke gereja, karena ini, karena itu, karena ngelakuin ini. No, itu fully given. 100% gak ada yang bisa bayar. Itu bukan bicara keselamatan. Tapi orang yang mau worship Tuhan, itu hidupnya full buat Tuhan. Masuk ke dalam panggilannya. Masuk ke dalam purpose. Setiap manusia di sini ada tujuannya. Ada purpose yang Tuhan sudah buat, sudah tulis. Tinggal kita mau masuk atau enggak. Semua yang ditulis sama dia indah rancangannya. Semuanya merancangan yang baik, bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan future and hope. Kalau kalian percaya itu, kalian mau separah apa keadaan kalian, how messed up you started, tinggal bilang, Tuhan aku mau masuk dalam rencanamu, aku mau menyembahmu. Tuhan akan buat itu jadi kebaikan dan kau akan masuk dalam rencana dia yang indah. No matter how messy. Lanjut ya. Kalau orang gak full heart, kesombongan itu, wah menggebu-gebu. Jadi waktu ini saya baca, si Amazia ini menjadi sombong banget. Karena kenapa? Dia bilang gini, ini waktu dia terakhir, saya ceritain, waktu dia mau perang sama Raja Israel. Waktu kan, ingat ya, tadi waktu dia lagi perang, tiba-tiba Israel gempur, sampai mati 3.000 orang. Marah Amazia. Amazia langsung ngomong sama rajanya yang Israel tuh, ayo gua tantang lu perang, adu kekuatan. Gua mau ajakin lu ribut. Gitu. Sampai loh, yang Raja Israel tuh bilang gini, dia pakai kayak orang Indonesia suka apa sih, kayak pantun-pantunan gitu ya. Ya saya lucu kalau kemana-mana, di pesawat terbang juga ada pantun-pantunan. Terus dia bilang begini, ini ayat yang keberapa ya? Nih saya bacain ya. Nih, dia bilang begini. Onak tuh trizels, kecil lah kayak duri kecil gitu. Onak yang di Gunung Libanon tuh ngibaratin si Israel ini. Dia mengirim pesan kepada pohon aras itu sebagai orang Israelnya. Jadi, duri kecil berani-beraninya nantangin pohon ara yang pohon aras yang di Gunung Lebanon. Terus ngomong, sini kasih anak-anakmu jadi istrinya. Tapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Lebanon lewat sana dan nginjak-nginjak onaknya hancur semua. Jadi dia bilang gini, elu loh, perintil mau berani lawan gua, habis gitu. Tapi karena waktu itu dia sudah ditegur sama, jadi Amazia itu pada saat itu Tuhan udah gak menyertai dia lagi. Karena dia menyembah dewa itu, Nabi itu datang lagi. Nabi itu ngomong sama dia, kamu kok kayak gini, kamu gak boleh kayak begitu segala macam. Tahu gak, sekarang dia langsung ngelawan bilang, lu siapa? Lu mau mati? Sampai digituin nabinya. Sadis banget. Jadi orang ya tadinya dengar sama Tuhan, tapi dia milih-milih dengarnya. Sekarang kalau dia gak seneng, dia ancam mau mati. Sampai singkat cerita, akhirnya dia diserang, mereka berantem, kalah, ditangkap, Amazia akhirnya mati. Ya, pride, nih, kalau kita sombong, kita gak penuh hati, menjadi sombong, kita punya hearing, yang kita dengerin itu very selective, tergantung benefit atau enggak. Kedua, kita suka overrate ourselves. Di sini dibilang begini, si Raja Israel tuh ngomong gini, lu pikirmu, ini ayat yang ke-19. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal aja di rumah, gak usah ikut ngajakin gue perang. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama dengan engkau.
Si raja Israel tuh tahu, sombong itu. Dia udah sombong, mungkin dia udah ngomong, gue bisa ngalahin ini, gue segala macam. Kelihatan dari gayanya, wah sombong segala macam. Dia menjadi sombong. Seperti inilah. Dia udah overrate yourself. Kalau kita jadi sombong, kadang-kadang kita ngerasa, bisa. Gak apa-apa, gak perlu Tuhan. We melihat diri kita lebih besar dari yang kita lihat, yang sebenarnya. Kita mulai abuse the power. Ini ciri-ciri orang sombong. Kita bisa, dia sampai berani mengancam sang nabi itu. Terus juga hati-hati dengan taste of glory. Kalau kita melayani Tuhan, pasti kita mengalami glory. Ya dong. Kita mengalami miracle, kita malah berkat dia. Hati-hati. Karena biasanya suka ngerasa-rasa itu karena kita. Pertamanya doang, ini Tuhan. Tapi begitu udah ngelewatin, kan gue ikutan nyanyi, gue kan kemarin ikutan ini juga, gue ikut ada peran lah, kan Tuhan kerjasama sama saya, kalau gak ada gue gak akan gitu tuh kemarin KKR-nya, gak ada gue kemarin gak akan maju tuh, gak akan begini. Wah gereja ini kan aku yang pagi bangun, segala menyiapin khotbah, wah kalau gak ada gue gereja ini gak maju, bahaya sekali. Ini, the taste of glory. Lanjut ya, kita udah mau selesai. Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan dari situlah terpancar kehidupan. Ini pesan-pesan dari saya untuk supaya kita bisa berhati-hati. Karena kita tahu betapa pentingnya punya hati yang penuh buat Tuhan. Kita harus jaga hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Coba sekarang pikirin for a few seconds. Yang berharga buat saudara-saudari apa? Coba pikirin sebentar. Apa yang berharga? Sungguh-sungguh berharga yang kayak gak boleh kehilangan banget deh. Apakah statusmu? Apakah followermu? Apakah suaramu? Saya pernah diajar di train sama Tuhan tentang suara itu, kesaksian yang lain kali. Sampai suara saya dibikin hilang, kacau balau itu. Nanti saya ceritain. Mau ngomong di depan 1.000 orang, suara saya hilang. Karena Tuhan ngajarin saya. Itu your treasure. Apa yang menjadi treasure dalam hidupmu? Bisnismu? Keluargamu? Uang? Di sanalah hartamu. Di sanalah hatimu. Kita harus taruh Tuhan di posisi yang tertinggi. Di posisi yang tertinggi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sampai diulang 2 kali ini di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Di dalam hidup ini Tuhan cuma minta satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Diulang lagi di Markus 12. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dia hanya mencari hati kita. Dia cuma minta hati kita aja. Yang lain Tuhan akan kerjakan semuanya buat kita. Dia akan buat itu akan terjadi. Ada 3 hal untuk gereja ini yang kita harus berhati-hati. Yang bisa merusak hati kita. Ingat ya, saya bikin gampang. CBD, bukan Central Business District, tapi ini. Ingat baik-baik, ini racun. Yang pertama, condemnation. Kalau engkau, manusia tuh gak ada yang perfect guys. Kita semua gak ada yang perfect, kita pasti berbuat dosa. Tapi jangan sampai iblis tuh nuduh engkau dengan apa yang kesalahanmu. Bukan itu yang Tuhan cari. Biasanya kalau kita udah dikondem, jadi apa? Aduh, mau doa juga males. Ngapain lah sok komsel-komselan. Ngapain sok baca-baca Alkitab. Gue masih ada ikatan nih. That's not the point. The point is mau lepas dari ikatan kita, dari ikatan dosa, kita mesti mendekat kepada Tuhan. Kita terbalik itu. Itu religious. Justru kita mesti datang sama dia. Setiap hari kita datang, semakin dekat, semakin gak kepengen melakukan dosa. Dan true salvation itu akan murni dan menyucikan dirimu. Yang tadi saya bilang, set apart. Jangan mau dibohongin. Karena satu-satunya strategi iblis tuh gak peduli kalian dosa atau enggak. Bukan about the dosanya. It's about kejauhannya sama Tuhan. Dia cuma mau kita tuh jauh sama Tuhan.
Ini penipuan paling besar. Sekarang saya kalau ngajar-ngajar anak muda, kan anak muda banyak struggle dengan dosa segala macam. Saya pernah muda, saya cuma bilang gini, udah deh dosa lu terserah mau lu ngapain. Tapi gue cuma minta tiap pagi 15 menit aja. 15 menit nungging di hadapan Tuhan. Mau lu hidup lu kayak apa, sekarang nungging tiap hari nempel bilang ini saya apa adanya. Setahun lagi balik sama saya, lihat kayak apa. Karena strategi iblis yang paling dahsyat itu menjauhkan dia daripada Tuhan. Karena semakin jauh semakin kita berdosa. Semakin jauh semakin kita kayak ikatan. Kita punya hidden sin itu makin digede-gedein. Kenapa? Karena kita jauh sama Tuhan. Tuhan bilang bukan itu. Aku ini udah bayar semua. Kamu ngumpet-ngumpet. Adam, kamu di mana? Aku udah tahu kamu ada di mana. Gak usah ngumpet. Semua dosa kita dia udah tahu. Saya mau kalian denger ini. Untuk ngerti bahwa Tuhan terima kita apa adanya. Makanya dia mati duluan. Kalian terima atau enggak, dia tetap mati. Dia udah bayar di muka. Prepaid. Itu kalau kalian dikasih prepaid seumur hidup, telepon gratis ya gitu, bayarin. Di muka, diambil atau enggak ya terserah kalian. Tapi kedekatan, justru salvation itu solve satu problem. Ingat dulu terputus waktu ada dosa, kamu enggak bisa punya kedekatan, relasi. Tapi waktu dia mati, tirai itu kebuka. Batasan itu udah gak ada. Jadi justru Tuhan membuka satu kunci untuk mengalahkan dunia ini. Melalui dia. Untuk kamu bisa datang sama dia. Kalau ini gak terjadi, gak bisa kalian lepas dari dosa itu. Karena dia tahu hanya melalui dia jalan itu. Kedua, bitterness. Siapa yang gak pernah? Apalagi kalau bitternessnya sama gereja. Sama orang gereja, waduh. Kalau bitterness di luar ya sudah lah ya. Namanya resiko kita bilang. Bisa salah sama partner ya udah. Tapi kalau di gereja men. Gue doa aja jadi males. Mau datang ke Tuhannya males. Iya yang jahat itu yang sok-sok mujid. Yang nyembah Tuhan minggu lalu. Walah ngomong tok. Jadinya apa? Kita sering kali gini, saya juga pernah ngomong gitu. Enggak lah, saya bitter sama orangnya doang. Sama Tuhannya enggak kok. Tapi kalau kamu enggak solve itu, it will affect your faith. Itu akan affect. Kamu enggak bisa bertumbuh. Bitterness, hati-hati guys. Di sini penting banget. Orang bisa salah ngomong. Salah tindakan. Coba selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan bilang ampuni, Tuhan bilang bereskan, ada banyak metode. Kalau masalah gak bisa diberes, panggil penatuamu, minta berdoa. Banyak sekali, Tuhan sangat mementingkan relasi. Yang terakhir distraction. Wah baru mau sungguh-sungguh, dapat bisnis baru. Wah baru mau sungguh-sungguh. Wih tenis enak wah tenis aja tiap hari. Tadinya cuma sekali, lama-lama 6 hari seminggu. Wah, tapi awalnya api-api, gak apa-apa. It's okay. Jadi distraction itu bahaya banget. Yang gilanya apa? Berkat Tuhan itu bisa jadi distraction. Waduh, tuh doa. Waduh gak punya anak. Tiba-tiba dikasih anak padahal udah gak bisa. Akhirnya semuanya hidupnya buat anak. Wah gereja belakangan pelayanan, sorry ya gak bisa pelayanan lagi Andrew, sorry. Gitu. Hati-hati, distraction ini. Kunci dari 3 ini menjauhkan kita dari Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan minta hati kita guys. Tuhan minta hati kita. Ada satu jaminan, ini saya boleh minta tim Praise and Worship mulai naik. Saya akan rangkumkan. Jadi ada sebuah jaminan kalau engkau berani memberikan hatimu sepenuhnya. Siapa yang di sini pengen punya victorious life? Gini loh, hidup ini gak gampang. Penuh dengan masalah, musibah, kadang-kadang gak bisa tidur ya. Kepikiran terus. Terus bangun pagi-pagi langsung deg-degan. Saya ngalamin itu semua. Saya ini orang yang dulu dianggap gak punya masa depan. Sama orang tua saya, sama teman-teman. Teman-teman senang sama saya karena hura-hura aja kerjaannya. Tapi gak punya masa depan. Sampai saya waktu SMA hampir gak naik, pindah grade.
waktu university di Australia, saya di-expelled, saya dikeluarin. Saya ini anak band, ngeband aja seneng, wow, udah happy-happy. Saya dikeluarin, sampai ditendang sama uni. Waktu bisnis, 5 tahun, bangkrut. Semua orang udah cap saya, ini orang yang akan gagal. Ini gak ada masa depannya. Itu kalau AI mau ngenalin anaknya ke saya gitu, ojo. Loh kok gak ngerti tak? Ojo. Ketok aneh aja. Loh, saya masih bisa jawab. Lahir Jakarta loh ini, gara-gara ini. Tapi dulu kayak gitu. Nantilah kalau kalian sempat ngeliat YouTube saya, udah mulai mengenal saya segala macam. Kalian ingat satu hal pas nonton itu semua. Terutama podcast yang dari sama Deddy Kobuser, Indrawan Nugroho segala macam. Apapun yang kalian dengar di situ, nggak masuk akal buat saya. Nggak masuk akal saya bisa kayak gitu. Saya cuma terima panggilan dari Tuhan. Satu kunci kalau orang nanya, saya bingung gimana ya caranya ya. Saya cuma satu yang I have done right. Saya nerima, maumu apa Tuhan. Saya mau masuk ke dalam rencanamu Tuhan. Senakal-nakalnya saya percaya ada purpose, ada calling dalam hidup saya. Waktu saya mulai berikan hati saya seperti itu, saya jatuh hati sama Tuhan waktu saya terima Yesus di Australia. Saya jatuh hati, saya ngerasain, saya ketemu dia tuh secara pribadi. Jadi satu yang amazing banget, saya nggak bisa deny. Saya jatuh hati, saya bilang, saya mau ikut engkau. Kasih tahu aku, plannya apa, biarpun aku messed up kayak gini, apa Tuhan? Rencanamu dalam hidupku. Sampai Tuhan kirim 3 prophet, dia bilang kau akan jadi pembicara, akan menjadi juru bicara untuk membuat perubahan di dunia ini melalui marketplace, melalui entrepreneur. Saya bingung, gak make sense. Setelah saya nerima itu saya masih ngalamin kegagalan demi kegagalan. Tahunnya itu Tuhan jadikan proses. Loh, sorry, ini kok hilang? Gimana ya tadi? Gak ada ya? Nah ini satu jaminan. Satu jaminan, menurut saya gini, the biggest insurance, asuransi gak ada di dunia ini kayak gini. Asuransi yang berkata bahwa biarpun kejadian jelek, biar lu gagal sekolah, biar lu bangkrut, biar lu sampai orang tuh ngomong jangan partneran sama Ivan. Sampai dengar kuping saya sendiri, istrinya ngomong sampai ngapain lu ngajak partner gue, suami gue bisnis. Teman-teman udah bilang lu pasti bangkrut kalau sama Ivan. Sakit hati, apapun kejadian buruk Tuhan jamin akan bisa menjadi kebaikan. Semua yang buruk kejadian dalam hidupmu, Tuhan kasih asuransi akan mendatangkan kebaikan. Tapi ada kondisinya. Kondisinya ini yang saya tadi bilang dari awal, rahasia sukses. Kondisinya 2. Bagi dia, bagi mereka, bagi kita semua yang mengasihiku dan yang masuk ke dalam rencanaku. No matter how messed up you are, kalau hari ini kamu berani, Tuhan ini hatiku, aku sayang sama kamu. Aku punya ikatan dosa, aku banyak lakuin, aku gak perfect, aku jelek Tuhan bahkan. Tapi hari ini aku berikan hidupku untuk engkau, aku mau mengasihimu. Dan Tuhan, aku mau ikut rencanamu, bukain sama aku jalanin. Semua akan jadi baik, semua akan jadi luar biasa. Ini kunci kehidupan yang victorious. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Hidup ini gak gampang. Yang saya bilang banyak stresnya, saya banyak ketakutan. Saya pernah dibawa ke satu lembah kekelaman 8 tahun yang lalu. Saya diizinin ngalamin depresi. Orang yang gak mungkin, kata dokter gak mungkin bakal depresi lah model kayak Ivan. Saya diizinin, Tuhan bicara sama saya 3 bulan saya ngalamin. Saya ngeliat kekelaman di sana. Supaya untuk humble myself, untuk ngertiin seperti apa dunia itu dan banyak ceritanya itu, cerita yang lain. Tapi Tuhan bilang apa? Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan yang menyembuhkan Papa Hana, itu Tuhan kita semua. Gak ada yang mustahil. Mungkin boleh berat hidupmu,
Tetapi Tuhan akan buat jadi kebaikan. Dia Allah yang dahsyat. Dia mampu semua masalahmu pagi hari ini bawa di kaki Tuhan. Sampein sama dia, berikan hatimu, masuk dalam rencanamu. Tuhan mencari hati yang penuh. Karena dia sudah memberikan yang penuh semua-muanya buat kita di kayu salib. Amin. Dia bukan Tuhan yang cuma nyuruh-nyuruh. Dia lakukan terlebih dahulu. Sehingga kita tinggal ngikut dia sebagai role model kita. Karena dia sudah beri yang terbaik. Dia berikan full heart pada kita semua. Kenapa kita gak mau kasih full heart buat Tuhan? Semoga hari ini engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hidupmu engkau bisa memberikan hati yang penuh bagi Tuhan. Dan hidupmu berkemenangan karena engkau masuk ke dalam rencana dia. Karena engkau mengasihi dia. Segala sesuatu yang buruk akan menjadi baik. In Jesus name. Terpujilah nama Yesus. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita melalui Ko Ivan Tandio. Thank you, Ivan. Thank you so much. Ini mungkin pembicara pertama kali ya untuk membawa mimbar sendiri ya. Pertama kali ya. Apakah sudah diinfo bahwa kita sudah ada 2 mimbar ya? Saya bawa kue jajanan sendiri juga tadi. Bener. God bless you, Ivan. Thank you so much ya. Thank you so much. Ivan Tandio, coba kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita akan masuk untuk perjamuan kudus. Bisa dipersiapkan semuanya. Aku mengucap syukur juga punya mentor seperti dia ya. Kami dulu waktu uni, kita jauh dari orang tua, tapi saya mendapatkan kakak besar ya. Kakak besar yang membantu saya untuk semakin kenal Tuhan. Dan jangan lupa juga dia itu worship leader dan songwriter. Coba kalau kalian mungkin bisa support ya apa yang dia kerjakan untuk kerajaan Allah. Bisa search di Apple Music atau Spotify, ketik Ivan Tandio, itu ada beberapa lagu ciptaannya dia. Sekarang download for free guys, download for free, download aja karena dia masuk, gini, salah satu yang saya sangat respect dari dia adalah dia memang melakukan Kingdom of God yang invasi kemana-mana. Dia bukan ke entertainment juga karena dia dikaruniai suara yang golden voice ya. Golden voice. Please support ya. Dia menciptakan lagu ya untuk masuk ke sekuler tetapi dengan value-value dari Kristus. Ya, please download. Kemarin juga sambil dipersiapkan ya. Mari saya undang semua untuk berdiri. Kemarin juga Ko Ivan juga ketemu dengan Pak Arifin di mana tadi ya Pak Arifin bilang, "Wah, kamu cocok sekali nih khotbah prosperity." Ya? Sedangkan kalau saya disuruh khotbah tentang doa puasa, saya akan sampaikan tentang puasa Daniel dikit ya. Pak Arifin keren kemarin, saya ditelepon, cuman singkat. Andrew, kamu cocok memang khotbah puasa katanya. Dia bilang, you know what, yuk kita puasa ini dapat banyak loh. Gitu. Dia sampaikan satu statement yang luar biasa yaitu gini, when we are fasting, we are actually feasting. Maksudnya gini, sewaktu kita berpuasa, actually kita berpesta dalam firman Tuhan. Tadi Ko Ivan bilang ya, apa langkah kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan? Salah satunya dari fasting ini. Dan saya mengucap syukur saudara, ini hari ke-7. Wow, memang sewaktu kita mendekatkan diri dengan Tuhan melalui fasting, kita korbankan apa yang kita cannot live without. Idol-idol kita korbankan. Kita dapat a lot. Siapa yang mau dapat ekstra banyak di tahun ini? Dari Tuhan kita. Mari angkat tanganmu. Mari angkat roti di atas tangan kanan kita. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Berkat terindah adalah di mana Engkau Tuhan. Yang dengan hati, sepenuh hati. Memikirkan kita. Pada hari ini, pada musim ini, kita ada di musim ini, itu semua ada di hatimu. Kita ada di pikiranmu. Kita ada di matamu Tuhan. Kau memandang kami. Dan maka itu kau tidak pernah menengok ke belakang. Tapi kau menuju ke kayu salib. Karena itu solusi terbesar. Bagi kami-kami yang terikat pada kekuatan dosa. Kau telah lepaskan. Mari angkat tangan. Yang di atasnya ada roti.
Mari kita peringati apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Pada malam waktu ia diserahkan, Kristus mengambil roti dan sesudah itu Kristus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Amin. Mari kita makan roti ini bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari setelah itu kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Thank you Tuhan for your blood. Thank you Christ for your blood. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari kita minum cawan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Thank you Lord Jesus. Royal Family, renungkan firman hari ini. Bahwa Tuhan mau engkau dengan segenap hati mencari Dia. Mencintai Dia, mengasihi Dia. Karena semua yang kita alami, semua yang kita hadapi, rintangan, tantangan, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Seperti apa yang disaksikan oleh Hana. Semua tantangan, bahkan sakit penyakit, rintangan, semua akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dengan segenap hati dan masuk dalam rencana Tuhan. Siapa yang masuk dalam rencana Tuhan, angkat tanganmu. Dan Tuhan akan memberkati. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini menunjukkan bahwa kami berserah penuh. Kami memberikan bukan separuh hati, tapi segenap hati kami sebagai persembahan yang hidup. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai segala talenta yang kau berikan pada kami untuk kami mendisplaykan kasih-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu. Sehingga dimanapun, kapanpun kami berjumpa dengan sekitar kami, komunitas kami, teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami bisa menampilkan Kristus. Dan please Tuhan, make us less of us and more of you. Less of us as more of you. Terima kasih Tuhan, segala berkat terindah dari Kristus Yesus telah dilimpahkan kepadamu. Segala hikmat, kebijaksanaan dari Roh Kudus akan menyertai-Mu di setiap langkahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dalam ucap syukur. Terima kasih atas hari Minggu ini Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you Royal.